sesi berikutnya. Apa? Ini hampir sama dengan membaca foto kok, Dok. Hampir sama dengan baca foto ronsen. Cuma mohon dicatat ya. Mohon dicatat ya, Zidan ya. Mohon dicatat. Ada item-itemnya. Yang kita baca nanti adalah item gaya berpikir. Terus kemudian potensi-potensi hebat sesuai dengan gaya berpikir itu, gitu ya. Terus apakah gaya berpikir itu ada kelemahan? Kira-kira kalau ada kelemahan bagaimana cara mengimprove-nya? Bagaimana cara melatihnya, gitu ya. Kalau ada kelebihan, termasuk bagaimana melatihnya juga. Pasti ada, rata-rata sebenarnya kelebihan semua, gitu ya. Kekurangannya kalau tidak diantisipasi dia jadi merusak kelebihan. Maka kekurangannya harus diantisipasi. Kalau toh ada, gitu kan. Terus kemudian yang terakhir, ada hubungannya dengan sekolah apa yang lebih pas. Kalau ternyata cita-citanya kok nggak pas dengan pola berpikirnya, apa yang harus dilakukan, gitu kan? Kalau sudah pas dengan pola berpikirnya, sudah teruskan aja, oke ya? Zidan, terus termasuk apa namanya? Dominansi berpikir ya, saya berpikir. Apakah Zidan ini emosional? Apakah Zidan ini relatif seimbang ya, emosi dan pikirannya, gitu ya. Ini tesnya sederhana, tapi ya kebetulan saya udah punya banyak pelatihan, jadi dari tes satu lembar ini bisa kebaca, gitu ya. Oke ya Zidan ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ini slide-nya Zidan siapa Zidan, lupa saya. Arashi. Oke. Arash. Waduh, gila. Keren ini. Usianya sekarang sudah berapa? 10, baru 10 dokter. Juni kemarin masih baru 10. Oh, 10 tank ya? 10 1 bulan ya? Masya Allah, alhamdulillah. Zidan tinggal di mana? Di Malang dokter saya. Oh, di Malang. Malangnya di mana, Zidan? Di Sawu Jajar. Oke. Saya bulan kebetulan ayahnya dulu pernah ikut berapa tahun lalu waktu dia masih kecil sih, pernah ikut neuroparenting itu yang beberapa hari dengan jenengan gitu di atau mana gitu. Di Malang. Saya pernah berapa kali buat di Malang memang. Pernah berapa kali? Iya, pernah berapa kali buat di Malang. Iya. Namanya siapa sih? Namanya ayahnya? Adi Kusuma Pratama. Oke. Bukan dokter anak. Dokter umum, bukan dokter anak. Dokter ya. Ya. Oke. Ada dokter anak sih yang di Malang itu. Iya, atau jangan-jangan dia nggak ngaku jadi dia nggak ngaku dokter. Kadang-kadang. Iya. Biasanya baru masuk, terus pertanyaannya sudah detail, sudah gini-gini. Saya udah kalau begitu biasanya saya bisa nerka basic apa namanya studinya gitu ya. Ada yang datang gitu ternyata seorang dokter kan gitu kan. Jadi gini-gini baru terakhir baru ngaku kalau dokter kan gitu kan. Mungkin biar enak aja ya di kelas ya gitu ya. Ya, intinya sih kelas saya selalu Zidan ada yang belum ditulis ya. B ditambah C berapa Zidan? Oh, kenapa Pak? Ya. B tambah C itu berapa? 98 tambah 68 Zidan. Berapa? 98 tambah 68. 98 tambah 68. Oke. 166.
Sementara aku belum itu. Oke. Itu aku cuma Ya. Oke. 166 ya. Oke, kita akan ngambil ini polanya. Polanya Zidane sudah. Halo sih. Sudah ya. Ayo kita mulai Zidane. Oke. Ini kenapa harus dampingi orang tuanya untuk konfirmasi, Bunda. Jadi tes ini setelah kita tes kita kita konfirmasi. Oke ya. CD-nya berapa ini? C plus D. C plus D 56 ditambah 68. 8. Oke. Oke, 124. Oke, ya. Hahaha, mantap sekali. Oke. Kita baca ya, mulai ya. Jadi yang di CD ini 124, yang di BC-nya itu 166 ya, yang lainnya sudah terisi. Oke ya, Zidane memiliki dominansi ya. Dominansi belahan. Zidane memiliki dominansi belahan kiri. Ya. Zidane memiliki dominansi belahan kiri. Dominansinya sangat bermakna. Artinya Zidane kalau jadi pilot oke banget, oke gitu ya. Oke. Nanti kalau jadi pilot ini 1 tahun jadi pilot dia akan bergeser yang mananya D-nya akan bergeser. Ya, ini Zidane ini sebetulnya kerja di dalam ruangan tok gitu aja oke. Dia menikmati. Ya, dia menikmati. Jadi dokter, menikmati dia. Ini pikiran dokter ini. Ini polanya dokter ini, pola berpikir dokter ini. Oke ya, Zidane dominansi belahan kiri, bukan belahan kanan ya, saya ulangi. Zidane dominansi belahan kiri. Ya, sangat dominan, cukup dominan, tapi perbandingannya 178 dibanding 124. Jadi cukup lumayan alhamdulillahnya gitu ya. Alhamdulillahnya. Oh, Zidane keluar ya? Iya Pak, kayaknya sinyalnya sudah saya sudah masukkan lagi ya. Oke Zidane. Oke. Pak, maaf. Gak apa-apa. Oke, ya. Dia Zidane dominansinya belahan kiri. Belahan kiri itu cenderung orang-orang analitik, ya. Kalau ngomong dengan data, terus kemudian rapi Zidane itu, ya. Kamarnya rapi tidak, Bu? Bilang perfeksionis anaknya, Pak. Hati-hati jangan ditarik ke sana. Jangan ditarik ke sana. Hati-hati jangan ditarik ke sana. Jadi Zidane kalau melakukan sesuatu terus kemudian kalau Dokter Amir tidak membahasakan gagal, belum tercapai, gitu ya, itu biasa saja. Oke ya, lakukan kenapa sih belum tercapai? Ya. Kalau melakukan sesuatu harus ada alat ukur sesuai dengan tujuannya Zidane. Karena Bunda sudah ngomong perfect, jadi saya ngomong gini. Jadi harus sesuai dengan tujuannya Zidane. Misalnya ini misalnya ya Zidane ya. Misalnya Zidane pas kuliah, oke ya, pas kuliah. Untuk kuliah itu misalnya kuliah di bagian penerbangan katakanlah gitu ya. Terus dari kuliah bagian penerbangan itu ada jenjang kuliah lagi yang bisa mendapatkan beasiswa. Ya, misalnya ya. Nah, nilai yang Zidane dapatkan ya, patokannya bukan harus 100 semua, bukan ya. Bukan begitu ya. Nilainya
sampai nilai berapakah aku bisa mendapatkan beasiswa. Itu Zidane ya. Jadi misalnya Zidane sekolah di penerbangan S1-nya, terus kemudian ya ada sekolah lanjutannya, dan sekolah lanjutan itu bisa diambil dengan cara beasiswa. Maka lihat syarat-syarat beasiswa itu. Ya, salah satunya syarat misalnya IP atau nilai rata-rata gitu ya. Itu sebagai patokan. Kalau nilai-nilai rata-rata 8 ya, ngambil 8,1, 8,2, yang penting bisa masuk di sana. Yang penting Zidane menguasai gitu ya. Nggak usah sampai nilai 100 gitu ya. Dalam arti kalau nggak 100 Zidane langsung resah dan gelisah. Jangan ya. Jangan ngambil cara begitu, cara berpikir. Nanti justru akan menciptakan kebodohan-kebodohan, akan menciptakan kemampuan analisisnya Zidane bisa menurun ya. Cukup batasan yang Anda capai ini berapa gitu. Terus yang lainnya ngembangin yang lain gitu ya. Karena Zidane dalam aktivitasnya, dalam aktivitas kehidupan bukan hanya sekedar cerdas di bidang kognisi, tapi juga harus cerdas di bidang emosi, juga harus cerdas di bidang sosial, juga harus cerdas di bidang spiritual. Oke ya. Dalam hal ini ya, limbic score-nya Zidane sama cerebral score-nya lebih dominan limbic score. Oke ya. Sehingga efeknya ya Zidane sangat dari sisi pemahaman emosi cukup cekatan gitu ya. Ini range-nya 30 ya, kita berikan catatan ya. Hati-hati ketika merespon ya. Hati-hati ketika merespon sebuah stimulus, sebuah rangsangan yang membuat Zidane rasa jengkel. Ya. Kalau ada rasa jengkel, Zidane jangan ikuti rasa jengkelnya. Ya. Mendingan dicari pemaknaan. Misalnya ada orang yang cerewet sama Zidane gitu ya. Atau katakanlah nggak usah jauh-jauh, mamanya cerewet gitu ya. Ya gitu ya. Misalnya ya Zidane bisa gini, oh mama lagi kecapean ya, seharian praktek di rumah sakit, sehingga begitu caranya Zidane. Jadi bukan gini, mama cerewet, mama sudah nggak sayang sama Zidane. Jangan gitu ya cara berpikirnya. Oke. Karena limbic score-nya Zidane lumayan agak tinggi dikit ya gitu ya. Kalau di ini menengah atas gitu ya, menengah atas dikit ya, masuk menengah lah gitu ya. Nah ini untuk Zidane masih cukup oke karena dominansi belahan kiri, sehingga sangat mudah ngelolanya. Kalau sampai Zidane dominansinya belahan kanan, wah ini orang ini mudah sekali baperan gitu ya. Ini syukurnya Zidane belahan kiri yang dominannya. Oke ya Zidane ya. Oke, masing-masing poin masih normal semua ya. Baik poin yang menyangkut tentang fakta ya, tentang analisis ya, dia analisa, dia normal ya. Yang bagusnya dia rapi Bunda ya. Rapi ini bagus loh. Mencelat lagi ya. Ya ini sinyal memang agak ya, tapi ada setahu saya tadi sudah direkam ya. Kan, Mbak? Setahu saya tadi sudah direkam ya. Sudah tadi Bapak mau record gitu katanya. Berarti mencelat lagi ya Allah. Nah, lihat ya Allah. Ini kalau sampai ada yang lainnya tadi nggak terekam berarti. Saya ulangi. Zidane dominansi belahannya dominansi kiri ya. Cukup dominan ya. Karena range-nya scoringnya 178
dibandingkan yang belahan kiri 124. Jadi cukup dominan. 128. Ya. Iya. 120, betul ya, yang 124, yang kanan ya, yang kiri 178. Jadi memang dominan banget ini belahan kiri, gitu ya. Nah, kemampuan Zidane dari belahan kirinya dominan kerapian, rapi, sistematis, proseduralnya, berpikir proseduralnya kuat, ya, apa namanya? Tapi berpikir future-nya juga bagus, ya, juga bagus, di atas 56 masih oke, ya. Terus kemudian scoring cerebral score sama limbic score, ya, limbic score-nya di atas daripada cerebral score, ya, yang range-nya yang nilai pembedanya sampai 30-an, ya. Sampai 30-an, ini menandakan ada dalam beberapa hal yang Zidane belum punya pengalaman emosi tentang itu Zidane bisa kepancing emosinya. Ya, bisa kepancing. Nah, kuncinya Zidane, kalau kepancing emosinya, jangan mengikuti pikiran yang akan cenderung emosional, ya, seperti tadi contoh, ya, misalnya mama lagi cerewet gitu, ya, maaf ini mama lagi bawel gitu, ya, jangan berpikir bahwa mama ini nggak sayang gitu, jangan, ya, tapi berpikirlah, duh, mama kasihan, mama capek gitu, ya, kerjaan satu hari full gitu, ya, nangani orang sakit dan seterusnya, sehingga di sini di pikirannya Zidane nanti akan muncul muncul pemahaman, muncul kasihan sama mama dan seterusnya gitu. Kalau perlu, kalau mama capek, ya, kalau mama bawel, ya, bisa jadi, ya, Zidane langsung, mau pijit di mana, mah, gitu, ya, gitu, ya. Saya pijiti, ini yang membuat mama bawel, ya, gitu, ya. Kalau perlu, ya, jadi pola berpikirnya begitu, ya. Zidane-nya harus dilatih terus, karena Zidane memiliki pola berpikir yang sangat baik, ya, yang kemampuan ini cara berpikir yang bila emosinya tidak mendominasi gitu, ya, sama Zidane itu mudah cari akal, benda, ide-ide yang aneh-aneh bisa jadi muncul gitu, ya. Nah, ini penting untuk anak-anak untuk membangun kreativitas, untuk menyelesaikan problem solving, itu penting, ya. Oke, ya. Itu catatannya di emosi itu, ya, Zidane. Emosinya masih cukup baik, ya, 68, ya, masih cukup bagus, ya, gitu, ya. Cuman keseimbangan atau keselarasan dengan cerebral score-nya tadi sih jaraknya agak jauh, ya. Agak jauh, ya, sedang lah gitu, ya. Sehingga catatannya bila ini bagian dari latihan-latihan membangun pengalaman emosi namanya. Bila ada rangsangan-rangsangan emosi yang Zidane tangkap dan cenderung pikirannya Zidane itu marah, sedih, apalagi pokoknya yang reaktif seperti itu gitu, ya, segera diganti, ya. Jangan ikuti itu pikiran itu, ya, biar nanti di otaknya Zidane akan tumbuh struktur-struktur neuron baru yang membackup cara berpikir itu, sekaligus menyimpan pengalaman-pengalaman emosi yang lebih konstruktif. Oke, ya, ini ramai juga ini di Instagram udah. Terima kasih teman-teman. Kak Sarianda, ya. Wah, ini bukan untuk pertanyaan, ini ada siaran langsung untuk membaca hasil tes teman-teman, ya. Jadi silakan dinikmati. Kalau ingin masuk di teman-teman di Instagram, ini program untuk para remaja. Silahkan ngirim para remajanya, nanti ada di Instagram sini, ya. Nanti di akhir, insya Allah di akhir Juli kita buka kelas lagi. Oke, selanjutnya, ya, Zidane, karena future-nya posisi dari polanya ini yang paling bawah, meskipun masih normal, ya. Zidane juga harus latihan
berpikir masa depan. Oke ya. Pertanyaannya, kira-kira dokter sama pilot itu apa yang membuat, selain tadi ya, yang membuat Zidane milihnya pilot ya? Berikan 3 alasan. Nah, ayo lihat ini. Begitu Bunda kalau ngomong sama Zidane, harusnya 3 alasan gitu kan, sudah nanti langsung. Ayo, alasan pertama. Itu Iya. karena Iya. kalau jadi pilot Iya. bisa ke Mana-mana. kemana-mana, kayak ke luar negeri Gratis. dalam jangka waktu hitungannya. Iya. Gitu. Iya, berulang-ulang gitu ya. Gitu ya. Oke, apa lagi? Cuma kadang-kadang Zidane keluar negeri gitu cuma menceloknya itu misalnya jam 10 malam gitu, juga nggak bisa keluar. Paling-paling cuma dari bandara langsung ke mes gitu. Tapi tenang aja, tenang. Ada yang lainnya, yang penting bisa keluar negeri ya, gratis gitu ya Zidane-nya. Apalagi Zidane? Mungkin karena biayanya lebih besar mungkin. Biayanya lebih besar apa? Kedokteran lebih besar? Bukan kayak apa itunya, pendapatan dari Oh, gitu ya. Pendapatan pilot lebih besar. Oh, siapa bilang? Kagak. Kalau Zidane jadi ahli, ini tapi nggak boleh dibantah. Sok monggo aja. Mungkin nginstalnya mamanya kurang ini, gitu ya. Loh, dokter banyak gajinya, gitu. bisa bantu mama atau papa. Nah, mungkin ya. Mama suruh ngambil spesialis, nanti kan banyak gajinya. Sok, terang aja Bun, asik ini anak-anak Gen Z ini seru. Oke ya, menarik ya. Apalagi satu lagi. Apa ya? Apa? Dia begitu detail Bunda lihat cara berpikir. Jadi saya mengkonfirmasi ini saya sekaligus mengkonfirmasi pola berpikirnya. Jadi salah satu kehebatan, salah satu kelemahan sekaligus kelemahan tes ini harus konfirmasi memang. Nggak langsung serta-merta bisa terbaca. Yang 3 apa? Bisa membantu banyak orang. Wah, gitu ya. Kalau bisa membantu banyak orang, yang bagus guru itu ya. Jadi kalau bisa bantu banyak orang itu dan bisa menyelamatkan banyak orang itu, yang pertama guru Zidane. Oke ya. Yang kedua ya pilot atau dokter ya. Nanti Zidane bisa gini, saya pilot dok, tapi nanti gurunya pilot. Wah, seru kalau gitu. Ya, oke, sudah. Terima kasih Zidane ya, telah memberikan jawaban secara detail ya, clear ya. Lihat ini cara berpikirnya. Cara berpikirnya khas banget, tidak muter-muter. Jadi ngobrol sama Zidane ini to the point Bunda. Iya. Terus Zidane ya to the point ya. Terus apa namanya? Termasuk itu apa bukan ya. terjadi apa karena pola asuh, apa bisa juga ya? Pola asuh. Pola asuh. Mengakibatkan cara berpikir dan gitu. Ya, kan kerjaan proses berpikir, pola asuh menghasilkan proses berpikir, berperasaan, akhirnya jadi sikap dan perilaku kan gitu kan. Nah, yang 20% diturunkan secara genetik, tapi yang 80% diturunkan dari lingkungan kan gitu kan. Nah, ini apalagi bapaknya dokter, ibunya dokter, tapi nggak semuanya dokter juga dominansi belahan kiri kok gitu ya. Ada juga yang belahan kanan ya gitu. Akhirnya jadi guru seperti saya gini cenderung ke belahan kanan ini ya gitu ya. Saya lebih suka mengajar gitu ya. Oke ya. Jadi nah sekarang Zidane, jadi apa namanya, Zidane agak dilatih dikit ya, berpikir future. Berpikir future itu secara berpikirnya simple. Oh, ada kejadian begini gitu ya. Nanti masa depan seperti apa ya ini ya. Nah, gitu ya. Zidane punya kemampuan analytical yang bagus gitu ya. Bagus banget gitu ya.
Tapi untuk menangkap sinyal-sinyal future masih perlu latihan lagi, ya. Tapi kalau untuk Zidane untuk belajar untuk jadi pilot sudah nggak usah future-nya ini aja udah cukup, karena pilot itu lebih detail, ya, teknisnya lebih detail, berpikir proseduralnya harus rigid, ya gitu ya. Ya karena sistem penyelamatan yang paling saklek itu ya penerbangan, paling saklek banget itu, 1-2-nya itu paling saklek gitu ya. Jadi dibutuhkan kemampuan analitik yang bagus, kemampuan pengumpulan data yang bagus, ya, cara berpikirnya proseduralnya yang oke, gitu ya. Ini memenuhi di Zidane, terpenuhi dengan baik, ya. Cuman ini Zidane ini kalau jatuh cinta bingung, Bu. Bukan bingung. Dia bukan bingung. Dia kalau sudah jatuh cinta susah dipindahin dia. Nah, bener ya sih ya, satu. Alah, sudah punya cewek ya ini, Wah, Dokter Amir tahu ini jadinya, nggak apa-apa sih, santai aja ya. Jadi, dan kalau dia sudah memilih sesuatu, gitu ya, kalau dia nggak mau diganti, Bunda nanya apa, alasannya apa, gitu ya. Nanti dia akan memberikan alasannya. Iya sih, dia ada seneng, maksudnya karena dia melihat sosok satu teman perempuannya itu yang dia lihat satu, mungkin dia sopan, yang jelas, terus dewasa pemikirannya, maksudnya matang kayak gitu, terus nggak neko-neko anaknya gitu ya. Selain itu nggak bisa dia bilang cantik apa itu kan. Wah, ini dia sudah bisa, nilainya tuh sudah bisa, bukan hanya physically saja, tapi sudah bisa dia bilang, oh dia tuh karakternya gini, kalau baca gini, sopan gini, kalau pintar gini, smart. Terus aku tanya, lah kalau misalnya dibanding smart, pintar apa, nggak masalah gitu kan, kita kan bisa saling. Oke, Zidane ya, oke. Lebih suka yang matang pemikirannya dia. Iya. Jadi nanti Zidane itu kalau keluarganya biar rame ya, orang-orang marketing, ya, guru, dosen gitu itu pasangannya, psikolog gitu ya. Kalau sama dokter terus model begini, wah anteng di rumahnya, adem, sepi gitu di rumah. Gitu kalau sesama model ya kan gitu ya. Karena kurang komunikasi kayak gitu ya. Ya kurang komunikasi bukan berarti ada masalah besar, enggak, memang gayanya gitu. Kalau ngomong hanya penting-penting aja, tutup poin gitu aja ya. Tapi kalau psikolog, guru gitu kan, wah itu kan ini guru TK misalnya gitu ya, wah hebring kan gitu, ngomongnya banyak. Tapi kalau guru matematika ya modelnya seperti ini. Ini guru matematika, guru kimia, guru fisika, ya gitu ya modelnya gitu ya. Oke ya. Selain pilot, Zidane cita-citanya apa? Selain pilot? YouTuber. YouTuber. Serius ini. Gamer mungkin. Grammar boleh. Grammar masuk. Kalau YouTuber, D-nya harus diasah lagi. Karena harus lihat tren terkini gitu kan. Terus kemudian kemampuan komunikasinya harus ditambahi lagi. Gitu. Kalau programmer, oh boleh, ya, apalagi ya desain robotik, keren ini, gitu ya, misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti kamu desain robotik pesawat gitu ya, bisa dikendalikan semua pesawat, desain begitu ya, teknik kontrol pesawat, pesawat komersial gitu ya, pilotnya cukup duduk di bandara gitu ya. Wah, kalau Zidane bilang, oh nggak mau, gua harus terbang gitu ya, Zidane ya. Iya. Tapi kalau Zidane nanti suka terbang, D-nya mesti akan bertambah. Ya, tapi bertambahnya nggak banyak. Tetap polanya seperti ini. Cuman kalau sekarang Zidane jadi petualang, suka ke sana itu D-nya masih bisa agak jauh tuh, karena
progres usianya, range usianya masih ada minimal 2 tahun, bisa berkembang pesat sekali gitu ya. Tapi kalau ini sudah dinikmati ya sudah gitu ya, terus cari kerjaan-kerjaan yang sesuai dengan pola berpikir. Banyak sekali ini kerjaannya ya Zidane, tapi yang ini detail ya gitu ya. Oke. Kalau ingin cari pertemanan Zidane, boleh seperti gayanya Zidane gini boleh, tapi membuat Zidane kecakapannya kurang, ya, kecakapannya paling gitu aja gitu ya. Cari teman yang bawel sedikit, ya gitu ya. Cari teman yang hybrid, yang rame sedikit, gitu ya. Kamu nggak perlu ikut jadi rame, jadi ngobrol aja nggak perlu. Kamu bisa mengamati, oh ternyata teman yang banyak ngobrol itu kok nggak capek ya mulutnya, bisa jadi gitu dianalisa gitu. Misal ya gitu ya. Nah itu bermanfaat untuk otaknya Zidane ya. Oke Zidane, menarik Zidane. Oke. Kita lanjutkan ya, hubungan sekolahnya sudah kita berikan pembahasan ya. Overall sebenarnya nggak ada yang perlu diimprove ya, ya, diteruskan aja. Terus kemudian catatannya di sini hanya bila ada emosi-emosi yang membuat Zidane emosional. Tandai itu, Zidane, tandai itu. Karena itu jenis stimulus yang Zidane belum cakap. Jadi kalau ada stimulus, ya ada rangsangan. Ya rangsangan itu bisa matanya bunda yang melotot, bisa. Ya gitu ya. Bentakan ayah, bisa. Gitu ya. Terus, kegaduhan di rumah misalnya, bisa gitu. Ini Zidane relatif ingin tenang di rumah itu Bunda, relatif ingin tenang. Iya benar itu Pak. Jadi kalau Anda sepupunya yang masih umur 3 tahun apa habis itu kayak dia tuh nggak suka, terus kayak nggak sebel, padahal sepupunya nggak ganggu dia gitu. Kita tuh merasa ini orang ganggu aja sih gitu. Terus kadang kalau misalnya saya tuh ngomong apa ngomongin cuma tuh jadi terus itu nyolot gitu. Padahal kan cuma ngomong kayak misalnya kayak ini apa sih sensi baperan banget sih. Padahal apa maksudnya gitu. Akhirnya ya gitu. Nggak gini. Emang usia dia ini saya merasakan sendiri terutama waktu kelas 4 kemarin dia kan sekarang naik kelas 5 ya. Saya merasakan memang emosional dia tuh jauh lebih uncontrol gitu. Meledak-meledak gitu. Ditambah saya nggak tahu juga ya. Satu hal dia itu kalau misalnya mendapat permasalahan saya sebenarnya selama ini adalah ketika misalnya mendapatkan home teacher atau wali kelas yang tidak bisa memahami karakter dia, tidak bisa dia merasa nyaman tersave di situ, tidak bisa menggantikan posisi orang tuanya ketika dia berada di sekolah atau apa, terus lingkungan teman-teman belajar satu kelas yang tidak kondusif buat dia itu mempengaruhi banget ke psikologisnya dia dan semangat dia. Sangat itu gitu. Jadi memang ya itu aja. Jadi dia tuh kan sebenarnya saya sudah diingatkan sama psikologi permasalahan anak itu pasti nanti akan di lingkungan sosial gitu sama emosionalnya. Sebenarnya sudah warningnya memang selalu itu gitu. Tapi kan saya selalu tekankan ke dia kalau kita tuh tidak bisa menuntut orang lain itu sesuai apa mau kita dan menuntut lingkungan itu sesuai mau kita. Gimana caranya kita bisa struggle di tempat yang nggak nyaman tuh bagaimana? Yang bisa dirubah yang mana, Zidane kira-kira? Kita nyuruh orang lain nggak bisa berubah. Yang kita bisa berubah gimana? Dalam diri kita rubah, ya. Dalam dirinya Zidane itu dalam pikirannya Zidane dirubah. Memaknai atas lingkungan yang sedang terjadi. Cara memaknainya harus memaknai yang membuat Zidane tidak emosional, gitu ya. Misalnya ada keponakan, gini-gini, oh iya keponakan ini memang dia lebih kecil, gitu ya. Kalau dia nggak bisa dia memahami saya harus memahami keponakanku ini, gitu ya. Terus selesai itu Zidane cari apa yang menarik nih di keponakanku ini. Apa yang menarik. Misalnya ada lingkungan ribut gitu ya.
Zidane nggak bisa merubahnya gitu ya. Misalnya Zidane nggak bisa merubahnya, atau sudah bilang jangan ribut dong gitu, tapi masih tetap ribut gitu ya. Tapi Zidane nggak bisa menghindari dari tempat situ, harus di situ. Oke, maka yang Zidane harus temukan pada saat itu, pada saat Zidane juga harus di tempat itu, temukan apa yang menarik. Ini ribut-ribut ini apa yang menarik sih ya, gitu ya. Dan konsentrasinya di apa yang menariknya itu yang Zidane sudah temukan itu. Ya, biar otaknya Zidane seger terus. Biar otaknya Zidane bahasanya sehat. Oke ya. Clear ya? Ini bisa dengan cara latihan. Ya Zidane. Jadi kalau misalnya nanti bundanya mendampingin ketika dia mukanya kok kelihatan bete gitu ya, pada saat pendampingan itu bisa disampaikan kenapa bete. Oh gini ya. Ujung-ujungnya nanti diberikan ide-ide. Kamu berpikir begini ya, gitu ya. Kalau di dalam neuroparenting practitioner di advance itu kita ajarkan program ini komunikasi keterampilan komunikasi gitu ya. Jadi ada anak-anak itu kalau yang berhubungan dengan emosi, ada anak-anak itu yang dia sudah punya pengalaman emosi itu ya. Kemudian stimulus yang sedang muncul di dalam yang di sekitar dirinya itu ya dia sudah kenal ya gitu ya, sehingga dia biasa-biasa aja. Cuman kadang-kadang ada stimulus yang dia belum kenal. Ya. Kalau stimulus yang belum kenal biasanya yang nanti yang merekomendasi itu pengalaman emosi yang pernah dia dapat. Jadi mungkin pengalaman emosi pada saat Zidane usia 2 tahun, usia 3 tahun, itu yang akan merekomendasi. Meskipun Zidane sekarang usia 10 tahun. Nah, kalau Zidane merasa nggak mampu, ya gitu ya. Kalau merasa nggak mampu, ya bisa menyingkir dulu, ya. Atau menemukan hal kebaikan, ya. Sampai sini belum berhenti, belum, gitu ya. Nanti nanya ayah bundanya, gimana sih kalau menghadapi hal-hal begini, mah? Gitu ya. Sehingga menjadi menjadi bekalnya Zidane berupa knowledge ya, berupa ilmu ya, termasuk nanti berupa skill gitu ya, keterampilan skill di dalam tata kelola emosi ya gitu ya, sehingga berikutnya dengan stimulus itu Zidane sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan gitu ya Zidane ya, clear ya. Mantap sekali. Ada pertanyaan dari Bunda atau dari Zidane ya? Secara umum saya sudah nyampaikan ya. Memang ada catatan yang lain ya, semua itu. Saya ada Silakan bertanya Zidane. Cara menghilangkan pikiran yang negatif itu ya apa? Ya, ini bahasa amalan. Ya opor. Ya sih. Jadi gini. Cara menghilangkan, jadi pikiran itu bisa tiba-tiba nyelonong, hadir gitu aja. Terus ada kadang-kadang kita pikirin, kita suruh hadir, gitu ya. Nah, pikiran yang biasa nyelonong hadir itu pikiran yang sudah dibentuk secara sistematis, ya, sudah automatically, ya. Nah, ini cara melatihnya lebih susah daripada pikiran yang dihadirkan, ya. Kalau pikiran dihadirkan, ya tinggal pilih, aku menghadirkan atau tidak menghadirkan. Kalau nggak menghadirkan ya sudah. Tapi ada pikiran yang kita sudah nggak bisa memilih, gitu ya. Tiba-tiba muncul gitu aja, gitu ya. Nah, Zidane ketika mendapatkan suatu respon tertentu, gitu ya, jangan langsung reaksi, ya. Berikan jeda dulu, ya. Berikan pikiran, ya, bagian cortical region itu berikan kesempatan untuk memilih. Memilih apa? Memilih respon apa yang akan Zidane berikan. Oke, jadi harus ada jeda.
jedanya itu berapa lama? Minimal selama napas perut, napas dalam dari perut. Jadi Zidane kalau merasa sebel gitu ya, banyak-banyak napas perut. Ya, pegang dadanya. Ya. Kalau pas bernapas dada ini terangkat berarti itu masih pakai napas dada. Nah, ini pakai napas dada. Tapi kalau pegang perutnya, kalau dikelempetin begitu napas, nah perutnya naik berarti itu pakai napas perut. Napas perut itu mendukung untuk relaksasi. Ya Zan ya. Ya Zidane ya, gitu ya. Hampir sama dengan anak saya namanya Fauzan. Jadi jadi Zan ya gitu. Jadi begitu ya. Terus kemudian di jedanya itu diberikan nilai, kalau teorinya namanya nilai atau pikiran yang tumbuh. Pikiran yang tumbuh itu maksudnya pikiran yang tidak membuat Anda sedih, tidak membuat Zidane sakit hati, yang tidak membuat Zidane ya rasa tertekan dan seterusnya, kan? Buat pikiran-pikiran yang lain, gitu ya. Biasanya kalau sama mama ada pikiran-pikiran yang sering nyelonong begitu, kalau mama melakukan apa? Iya, dia ke mama. Dia langsung geleng-geleng, takut sama mama. Apa di hadapan dokter, mama? Soalnya saya sama papanya tuh beda karakter. Kalau saya tuh mungkin orangnya lebih kayak ke tegas, terus saya tuh lebih suka misalnya lah. Papanya tuh orang yang diem. So sampai saya bilang tuh, kamu belajar ilmu sabar tuh dari mana gitu. Orang yang selalu, kalau papanya modelnya selalu berpikir positif aja. Mau orang begini itu selalu nanti positif aja. Jadi papanya tuh semua bapak nggak, jadi beda sama saya. Saya kan model orangnya ke papanya tuh enggak. Kalau ngomong gini, kadang kalau saya ngomong apa sih cepetan. Kalau saya to the point gitu ya. Kalau papanya tuh ngomong aja tuh kayak ditata dulu saya. Beda makanya. Iya. Tapi pastikan papa tidak cuek ya, Zidane ya. Pastikan tidak cuek. Sangat perhatian ke anaknya. Pastikan. Borian ke Zidane berarti. Kalau misalnya saya lihat anak saya, aku bilang, ya biar aja toh anaknya bereksplor. Kita lihat, kita perhatiin dulu. Kalau papanya jangan nanti kamu kalau itu jatuh loh. Nanti lah kalau papanya itu lebih gimana ya, lebih iya. Saya agak cuek. Kayaknya mama. Kayaknya Zidane ini saya kasihlah ruang anak itu untuk bereksplor. Kalau saya di arah itu mau cowok ya gitu. Tapi kalau papa itu lebih kayak ya itu tadi, hati-hati apa itu lebih kayak gini. Seru ini, seru. Sama kayak sudah, Zizi, lembut sensitivan. Jadi ngomong Pak sensian sama kayak Zizi gitu. Oke. Ya, jadi itu dia tuh sebenarnya perpaduan antara saya sama suami saya ini. Dan papahnya gitu. Betul. Ada papahnya dan sisi saya. Kalau yang emosionalnya agak gitu itu sisi saya sepertinya. Dan oke, kita lanjutkan Zidane. Ya, kita lanjutkan. Setelah Zidane ada jeda, terus kemudian hadirkan pikiran-pikiran yang lebih membuat Zidane damai gitu ya. Terus kemudian langkah berikutnya, biasakan berpikir bahagia, biasakan berpikir tidak menghasilkan sakit hati dan seterusnya. Oke ya. Biar nanti hormon stresnya stabil. Oke ya. Jadi misalnya gini, misalnya mama pas cerewet ya, gitu ya, terus kamu bilang Zidane begini, dasar mama memang dilahirkan jadi bawel, misalnya gitu ya. Itu misalnya ada pikiran begitu misalnya gitu ya. Zidane ganti, mama itu bukan bawel, mama lebih memberikan perhatian, cara mama memberikan perhatian ke aku seperti itu, nah, gitu ya Zidane ya. Jadi ganti. Jadi biasakan berpikir, namanya ini berpikir growth ya, berpikir tumbuh ya gitu ya. Nah nanti kalau sudah terbiasa begini Zidane,
Zidane tidak pernah akan dihampiri atau sangat kecil sekali prosentasenya dihampiri oleh pikiran-pikiran yang tadi, yang merusak, pikiran-pikiran yang membuat Zidane stres, yang membuat Zidane sakit hati dan seterusnya. Oke, nah ini perlu latihan. Perlu latihan. Latihannya berapa lama, dokter? Gitu. 100 sampai 120 hari. 3 sampai 4 bulan, ya. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Jadi sebaiknya kita tiap hari begitu. Tapi memang ada pikiran-pikiran yang nyantol begitu karena bisa jadi itu bagian dari benih-benih pengasuhan atau bunga-bunga pengasuhan atau buahnya pengasuhan yang sekarang sudah mulai matur gitu ya, sudah mulai mateng gitu ya. Cuma itu langsung diganti ganti. Mumpung Zidane masih usia 10 tahun ya, sehingga nanti Zidane jadi tenang seperti ayahnya ya, tapi menyimpan satu values, menyimpan satu pemaknaan, meaning ya, pemaknaan yang dalam gitu ya. Diam tapi selalu berpikir. Diam selalu mengacu pada nilai-nilai yang baik. Diam selalu, nah itu ujung-ujungnya nanti itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Ya, nanti kalau sudah besar, nanti arahnya akan ke sana. Pastinya. Kayak Zidane. Mikir dia ya, nggak apa-apa ya, terus dilatih nanti apa namanya? Bisa kok. Iya. Udah ngobrol sama dia itu ngobrol seperti kayak teman, udah enaknya gitu. Jadi dia tuh selalu ketika misalnya saya nasihatin, kenapa kok saya ikutkan ini gitu, dokter? Karena saya pun nasihatin seperti jenengan. Dia kan dan anaknya, kenapa mamaku begini, papa begini. Ternyata dia kan juga dengar dari orang lain yang pakarnya gitu kan, nggak cuma saya gitu. Right. Sukses ya Zidane. Nah ini nanti di lembarannya Zidane ditambahi lagi ya, total BC-nya itu diisi, CD-nya diisi, terus kemudian dilaminating ya. Kemudian dilaminating, nanti usahakan SMA kita checklist lagi ya gitu ya. Paling pengalamannya dokter memang dari risetnya sih polanya, modelnya, pikirannya sama, cuma range-nya ya gitu ya. Poinnya misalnya future sekarang 56, mungkin suatu saat bisa jadi 62. Kan gitu ya. Yang fact yang 80 mungkin jadi 78 gitu. Jadi ada bergeseran, cuma polanya masih pola seperti itu. Cuma mungkin agak menceng dikit, tapi tetap polanya seperti itu. Oke, catatannya tadi di limbic score, oke? Oke, yang terakhir, sehubungan dengan limbic score dan kemampuan analisisnya Zidane yang sangat kuat gitu, maka Zidane akan, kalau emosinya nggak tertata, akan mudah sekali cemas. Okay. Oh iya. Akan mudah sekali cemas. Dia tuh anxiety, dia sudah tahu kata-kata, aku kok ansietas berlebihan ya. Aku tahu, dia sudah tahu kata-kata. Kenapa demikian? Ya. Setiap attention, setiap kita memperhatikan sesuatu itu pasti ada why, pasti. Why itu bahasanya gitu ya. Ada why, ada mengapa. Mengapa itu ditimbulkan dari satu sirkuit ansietas. Nah, berarti setiap orang ada ansietas, dok, pada saat attention, iya gitu. Cuma dosisnya normal atau dosisnya berlebihan, gitu ya. Nah, kecenderungannya Zidane ya, dosisnya akan berlebihan, ya. Maka ketika sudah muncul attention, ya, pastikan temukan datanya. Ya, pas Y itu kan datanya belum kuat, tapi pola-pola berpikir otomatis yang ada di Zidane sudah bekerja gitu ya. Maka Zidane segera temukan datanya. Misalnya pas memperhatikan langsung, kecelakaan. Loh, apa itu kerubuhannya? Oh, copet ya, copet dipukul orang misalnya gitu ya. Selalu temukan datanya. Ya, selalu temukan datanya sebisa mungkin. Cuma kalau misalnya lihat berkumpul begitu Zidane pas naik kereta,
Zidane nggak bisa, apa-apa stop dulu kereta, nggak mungkin kan gitu kan. Jadi cukup Zidane bisa memperkirakan, oh kalau begitu itu biasanya ada ini terus kalau perkiraan itu membuat Zidane cemas ya, segera berdoa. Jadi cemas ini nanti terapinya berdoa Zidane. Ya, terapinya berdoa. Jangan lewatkan itu. Karena di dalam otak manusia itu ada sirkuit berdoa. Ya, sirkuit berdoa itu dipakai. Ya, agar jadi tenang. Karena boleh jadi kita mendapatkan data-data yang kadang-kadang nggak jelas. Yang membuat cemas itu, ya. Gini, loh, kok ini, ya gitu kan. Ini kemarin kalau di pandemik itu bisa temukan, ini mau masuk kapan ini? Mau masuk offline kapan ini? Gitu. Kalau sudah offline, emangnya nih COVID sudah nggak ada. Wah, jadi seru ini, ya gitu ya. Nah, kalau sudah kesulitan mengumpulkan data dua-dua yang beradu begitu, ya berlindunglah pada Allah. Ya, langsung berdoa, jadi tenang. Kayak gitu ya. Karena sesungguhnya semuanya aktivitas apapun, apakah kita ini berpikir belahan kanan, berpikir belahan kiri, semuanya sudah ada aturan dari Sang Pencipta. Gitu ya, Zidane ya. Clear ya? Oke, udah. Terima kasih, Bun. Oke. Nanti rekamannya personal ya. Dan alhamdulillah ini juga di Instagram juga teman-teman menikmati, cukup banyak yang ikut ternyata. Ya minimal bisa tahu bahwa brain development thinking style itu bisa mendeskripsikan tentang kita, karena itu muncul dari gaya berpikir. Jadi seluruh sikap dan perilaku manusia kan sumbernya kan dari situ, sehingga kita bisa mendeskripsikan dengan lebih baik. Sebenarnya ini kalau lebih baik lagi langsung kita masukkan menggunakan positron emission tomografi. Cuman lab kami belum selesai. Jadi kalau boleh saya tanya, ya. Pak, sebenarnya tes apa sebaiknya yang bisa diikuti oleh Zidane lagi untuk untuk Zidane gitu loh ke depannya, atau apa yang perlu saya siapkan, tes apa, kemudian apa aja gitu. Sekarang yang dibutuhkan Zidane sebetulnya itu sebenarnya nggak perlu tes terlalu ini ya, tapi kalau di teman-teman psikolog sih ada ya, misalnya mengukur kapasitas, mengukur karakter ya, karakternya Zidane sudah sejauh mana kan gitu ya, terus kemudian kapasitasnya gitu ya, kapasitasnya itu biasanya ya hubungannya dengan IQ dengan intelijensia dengan EQ gitu ya. Terus kalau perlu EQ-nya, emotional quality-nya juga bisa dicek kan gitu. Tadi saya singgung sedikit karena muncul di scoring gitu ya. Terus kemudian literasinya dicek. Terus mungkin nanti pelatihan ke depan ya, termasuk pelatihan komunikasi ya, pelatihan emotional skill itu biar lebih tahu pijakan, sehingga akan lebih mudah latihannya gitu ya. Knowledge-nya punya, jadi how to do-nya akan lebih mudah gitu ya. Terus pelatihan semacam leadership apa leadership gitu? Iya. Teman nanti kalau udah SMA gitu ya. Iya, karena minimal 12 tahun. Iya, udah SMA gitu ya. Terus kemudian kalau leadership nanti kan masuk di problem solving, bagaimana mengambil keputusan gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa dilatih di rumah. Ya, dilatih di rumah. Tapi overall mudah-mudahan kita bisa bersama terus, dan kalau ini baik, dengan senang hati bisa memberikan rekomendasi kepada yang lain biar remaja kita minimal dapat tes yang sederhana ini ya, bisa menggunakan Zoom, cuma memang kesulitannya harus konfirmasi gitu, harus konfirmasinya harus satu itu mungkin salah satu kelemahannya untuk menentukan untuk memperkecil biasnya gitu ya. Untuk tes seperti ini diulang lagi pada saat usia berapa lagi? Nanti remaja mungkin sekitar 17 gitu ya.
terus kemudian terakhir 21. Ya, terakhir 21 atau 25. Karena sudah tidak berubah. SMP gitu Pak. Misalnya kalau SMP itu misalnya saya merasakan sidang kok sidang jadi begini apa-apa gitu, apakah perlu juga di Boleh, jangan-jangan nanti, kalau biasanya yang kalau hal begitu ya, biasanya keseimbangan limbic score sama cerebral score itu bergeser jauh banget biasanya gitu ya. Tapi selama ini saya lihat Zidane juga cukup baik menurut saya ya gitu ya. Artinya cukup baik itu dalam arti apa? Zidane dapat pengasuhan yang cukup baik. Terus nanti kalau dia Zidane remaja ya juga dapat teman yang cukup baik di rumah ya. Ada mamanya, ada papanya yang senantiasa bisa berinteraksi. Kalau menurut saya sih nggak beda-beda jauh ya. Nggak beda-beda jauh. Cuma skillnya aja, kapasitasnya mungkin ditambahi, skill dalam arti ini skill of thinkingnya ditambahi, skill emotional skillnya ditambahi gitu aja. Oke. Ada lagi Bun? Oke Pak. Nggak ada, Pak. Baik. Terima kasih dokter. Terima kasih ya Dokter Rina ya Sama-sama dokter. Mas Sidan. Oke, terima kasih. Saya stop recordingnya Recording stopped. dan sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Demikian teman-teman saya coba di Instagram ya. Alhamdulillah ini bagian hari ini kita sudah membaca berapa remaja ini kemarin ngikuti program yang namanya Unleash Great Potential of the Teenage Brain ya gitu ya, selama 2 hari ya. Terus kemudian kita berikan tes thinking skill style ya, bagaimana gaya berpikirnya. Terus kemudian kita konfirmasi hasil tesnya itu, sekaligus kita baca potensi-potensi hebat apa saja yang dimiliki oleh anak remaja itu, gitu ya, teman-teman. Jadi remaja keluarga Indonesia, ayah bunda Indonesia, remaja Anda ya selama otaknya normal gitu, pasti memiliki potensi hebat. Ya pasti, iya betul gitu. Cuman sayangnya nggak banyak yang tahu cara mengeksplorasinya. Ya, nggak banyak yang tahu cara mengeksplorasinya. Ya, bahkan kalau bilang tesnya mahal, nggak mahal gitu ya. Dan untuk sementara ini saya sendiri yang membacanya gitu ya. Tentunya kalau yang membaca yang lain tentunya bukan ada perbedaan, mungkin ya superficial aja juga bisa, misalnya ini belahan kanan belahan kiri dominasi, misalnya kalau Zidane tadi dominasi di belahan kiri bawah, sebatas itu ya. Dan tes ini bisa menjadi rujukan untuk mengetahui pola berpikirnya dia seperti apa, dan rujukan job distribusi gitu ya. Kita sering gunakan ini untuk membantu teman-teman psikolog penempatan karyawan. Saya membantunya gitu ya. Termasuk untuk untuk yang mau menikah ya, biar memahami cara berpikir pasangannya gitu ya, sehingga pasangan itu bukan saling mengalah tapi saling memahami, oke ya. Dan dengan demikian maka semuanya akan tumbuh yang sehat ya, hubungan suami istrinya sehat, pengasuhan anak-anaknya sehat, akhirnya menjadi generasi Indonesia yang sehat. Terima kasih Bunda Hayatun, Pak Samsul, waduh lumayan ini ya, wow, Bunda Ida Ayu ya, Nirwana ya, Bunda Rizka, oke. Terima kasih semuanya. Salam Dok, bagaimana caranya kalau mau
tes untuk anak saya nanti di akhir apa, di akhir Juli ya, insya Allah ini pendaftarannya sudah dimulai ya. Akhir Juli, kalau yang daftar anaknya, bonusnya ayahnya atau ibunya ya, salah satu orang tuanya harus masuk kan gitu ya. Pendaftaran sudah dimulai, silakan daftar di apa namanya, di nomor ini, adminnya di 0821 3645 7526 ya, saya tulis ya adminnya ya, admin saya tulis di sini, admin tes, namanya tes brain development thinking style ya. Adminnya di WA 821, oh sudah selesai di sana ya, 0821, bentar, oke. Oke, 0821 3645 7526 ya. Sekarang lagi ada diskon. Ada diskon sampai tanggal 25 ini ada diskon ya. Lumayan diskonnya, 50-an% ya. Hampir 50% kalau pokoknya banyak lah gitu ya diskonnya. Segera aja daftar, termasuk diskonnya kalau yang daftar orang tuanya, anaknya harus ikut. Tapi ini program untuk remaja ya, jadi teman-teman lebih menonjolkan remaja Anda gitu. Cuma kalau misalnya remaja Anda yang ikut, yang daftar, gratis orang tuanya ikut gitu ya. Plus dengan gratis apa namanya, tes yang namanya brain development thinking style ini ya. Disampaikan ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa apa namanya, berkenan gitu ya, artinya kita bisa belajar bareng ya. Bunda Tias, terima kasih semuanya, sampai jumpa ya. Saya Dr. Amir Sudi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sukses, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.